Kalau 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 saya Kak Natali biasanya budaya saya kalau pagi-pagi kan biasanya pemanasan dulu kan gitu ya, pemanasan. Mm-mm. Nah, pemanasannya biasa sama viewers gitu. Karena teman-teman Oten itu nggak mau naik kalau nggak full dulu kursinya, di fullin dulu kursinya baru mereka naik. Nah, Aku izin dulu ya, isi perut dulu ya aku ya. gitu. Ayo Pak Edward naik Pak Edward, kita ngopi-ngopi santai di atas. Oh iya, enggak Kak Nisa, aku udah di Malang Salam kemarin kakak-kakak alhamdulillah semua, nyampe. selamat pagi. Salam kenal Iya, dari selamat pagi Sumatera. Pak Edward. Gimana Pak Edward? Apa kabar? Sehat? Baik, Sehat, puji Tuhan. alhamdulillah. Pak Edward Kristen ya? Benar. Oh iya Kristen. Gimana nih Pak Edward? Apa yang didiskusikan nih kita hari ini? Saya nimbrung aja, aku lihat ada pembicaraan, aku stay di beranda, tiba-tiba aku dijemput karena aku kasih like-nya, seperti itu. Wih, Belum tahu mantap. apa Maksudnya yang mau tetep layar ya Pak Edward ya. Ya, aku tadi Terima kasih Pak Edward sudah mendukung Komal Muslim untuk tetep layar. Terima kasih banyak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natali, Pak Madu, dan semua. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bun, masih makan. Ya. Ini Ya, Pak Pak Edward. Edward ini baik. Kak Natali tidak seperti ini Ardian. Ini Ardian ini agak lain orangnya ini. Oh, agak lain ya. Salam pagi. Salam pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau Kristen kok bilang assalamualaikum, Bah? Lo kenapa, bro? Kita sesama saudara itu Boleh, harus boleh. saling menyapa. Tidak boleh salam sama orang Islam. Lah, Kalau saling ada perintah, menyapa, kalau saling menyapa Pak Ardian bisa, tapi kalau menjawab salam dilarang. Nih. 2 Yohanes 1 Kalau butir kalian- 10. Ini aku Tunggu, bacain noise, Pak Ardian. firman-Nya Tuhan ini. Tuhanmu ya, bukan Tuhanku. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Kita nggak seiman, bre. Nggak boleh itu, Santai aja. kata Yohanes. Iya. Pak Ardian, sorry Pak Ardian ya, saya mute tadi. Nggak ada Noise, salah. ada Kalau- suara angin. Lanjutannya Kalau di iman gini, suara angin. sebab Ada suara barang angin. siapa Kalau di salam iman saya kepadanya, nggak ada. dengerin. Diharamkan Sebab barang atau siapa dosa nggak ada. sebentar, dengerin. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya yang tidak membawa ajaranmu, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ada di penjahat kau. Syukurin kau. Di mana? Nggak, di mana kata-kata tidak ada dalam ajarannya itu di mana? Karena itu kan lu 2 Yohanes tambah-tambahin, 1 Bray. 10 11 coba. Bukan kata-kata tidak dalam ajarannya itu kan lu Sekarang aku tambah-tambahin, gini. Bray. Barang siapa yang Nah, memberi sekarang salam gini loh, kepadanya, gini, nya bro. itu siapa? Siapanya itu? Coba. Gini, bro. Nah, itu dulu. Kepadanya itu siapa? Bebas kepada dulu. semua orang. Apanya? Berarti emosi 11 dia. 10 Bro, 11 gini loh, bro. 10 11 itu Intinya berarti gini. beda ya. Enggak jadi satu ya. Potong-potong di situ. Gini. Loh enggak, aku tanya Orang 10 Kristen. 11 itu Iya, orang berkaitan apa Kristen. enggak? Wah, Iya, saya bilang gini loh, Bray. Orang Kristen mengucapkan salam Udah, kepada gini lah, siapapun, gini, Ardian, termasuk saya kasih kau waktu termasuk 1 orang menit. Islam. Kita nggak Udah, dosa, udah, kita lanjut. nggak dosa. Selesai gitu loh. Oh, berarti Udah gitu perbuatan aja. jahat itu Jadi kita mengucapkan dosa ya? assalamualaikum, mengucapkan gini, bukan artinya tidak seperti itu. Dia kan ini Tetap perbuatan adalah jahat. kasih adalah yang utama. Iya, kamu aja Sebab ngartikannya barang beda. siapa Nggak seperti memberi itu. salam kepadanya, nya ini siapa aku tanya. Terus Nya ini siapa? Aku tanya. Nya ini siapa? Kembali kemana? nya itu semua orang. Semua Kenapa orang? Terus Mana ada Iya. kata-kata semua orang? loh, nya itu mewakili Mewakili yang mana? majemuk. Iya, Majemuk kembalinya gitu. kemana? Kembalinya kemana? Itu majemuk. Ininya ini. Majemuk. Gini pula. loh, bro. Masalahnya gini loh, ya. Injil, kitab sucinya orang Kristen itu, yang lebih tahu itu orang Kristen. gitu Iya, ya. aku tanya makanya. Jadi kalau Nya ini kalau masuk kamu, kemana? kalau La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. bahwa ini adalah bahwa ini
Jadi kacau semua, bro. Nah Gitu ini loh, masuk karena iman kemana? kamu Aku bukan tanya begitu. gitu. Aku Gitu tanya dari loh. tadi, nyai itu masuk kemana? Aku tanya itu doang. Ustadz Madu, Ardian Ya. ini 11-12 sama bintang fajar. La haula wala quwata illa billah. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, Nih, nyai coba itu coba kemana? ditampilin Yuk. nih, coba ditampilin biar dia baca nih. Biar jelas nih. Aduh, Bang Ardin noise banget ya. Lanjut Kak Ini- Natali. Iya, ini datanya nih tadi yang dibawa sama Ustadz Madu nih. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini kepadanya ini nyanyi siapa yang ditanya di tadi? Tuh ditanya tuh sama Kak Natali, Ardian. Dibaca. Ya, itu kepada siapa? Dibaca satu perikop. Atasnya apa itu? Oma, bah, Coba dibaca Satu perikop. Alamak, perikop. ya. Ini satu kalimat aja belum paham, kamu mau satu skop. bah, mati lah kita. Nah, itu yang buat bikin elu mualaf ya gitu. Karena kau nggak ngerti Injil gitu loh. Coba Iyalah, dibaca semua nggak satu apa-apa lah. satu perikop. Ya udah kamu baca. Aku nggak mau bacain. Nah, ya itu yang buat kamu. Kan kamu minta baca, kamu yang bacain. Kamu malah karena kamu sih nggak orang? gitu loh. Hah, gimana nih orang? Ba- Gak usah nyerang personal lah. Bacain dari- Nggak bisa bantah data. Nggak bisa bantah data, nyerang personal. Loh, bacain pasal yang di atas. Ya udah kamu Ini loh. baca, aku dengerin. Bacain Kamu nggak mau pasal disuruh yang di kamu. atas. Aku nggak mau disuruh. Aku nggak mau disuruh. Kamu bacain, aku denger. Baca. Kalau kamu mau aku mau dengerin, ya udah aku dengerin. Kamu baca. Satu perikopnya apa? Kasih tahu aja. Aku nggak mau baca. Kamu yang bacain. Iya, coba pasal yang di Coba atas coba apa? apa? Ya kamu punya Pasal yang di Bible atas nggak? mana? Nyuruh orang baca, kamu aja nggak punya Bible. Ya kamu lah yang baca. Gimana sih ini orang? Lihat. Ini kenapa? Tinggal dibaca Ardian. Dan ia tidak membawa apa? Jika seorang Ya, tidak makanya- jika seorang datang kepadamu ya dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa? Ya ajaran apa? Kristus, ajaran Kristus. Ajaran apa? Mana Kristusnya? Oh mana Kristusnya Kristusnya? Mana Kristusnya? nggak Nih ya, baca perikop. ini nih saya bacakan. Perikop. Iya, mana ini Kristusnya? ya ayat sebelumnya ya. Mana? Ini ayat sebelumnya diam jangan Karena tali, kerojokan. karena tali. Ini nih, ini Perikop, saya baca. perikop. Iya. Bentar ya, perikopnya dia mau lihat ya nih. Nah, ini perikopnya tetaplah di dalam ajaran Kristus. Nah, bahkan di ayat sebelumnya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Tuh. Berarti ini yang tidak di dalam ajaran apa? ini ajaran apa? Berarti ini apa? Islam ada di dalam ajaran Berarti ini yang Kristus. berarti ini yang nggak bawa ajaran apa? Setiap orang yang sudah mengenal Kristus, setiap orang yang sudah mengenal Kristus, tetapi dia keluar dari Kristus, ya dia tidak akan selamat. Enggak nyambung. Apa yang ditanya, Enggak dijawab. nyambung, enggak nyambung Ini berarti yang tidak Jadi membawa ajaran orang yang Kristus, sudah mengenal ya kan? Kristus, orang yang sudah mengenal Woi, kamu jangan pura-pura Allah yang budek. benar. Itu Allah kenapa? adalah jalan kebenaran Jangan dan hidup, pura-pura yaitu Kristus budek Tuhan. kenapa? Tapi dia keluar dari situ. Ini nih ciri-ciri Tapi dia keluar ciri-ciri dari ciri-ciri situ. akut nih. Ciri-ciri Berarti akut ya, ciri-ciri akut dia muncul sudah nih satu orang nih. kehilangan Yang ditanya ini loh, jangan memberi salam kepadanya. Heh. santai, ya benar. Ayat Iya, ayat jangan yang beri di salam atasnya kepada kan- siapa? ayat- Jangan beri ayat salam yang di kepada atasnya siapa? kan seseorang yang sudah mengenal Kristus Apa sih? dan tetaplah di ajaran Kristus. Tetapi kalau kamu tidak Iya, yang di Kamu akan ajaran binasa. Kristus itu kan nggak boleh memberi salam Udah, kepada iya, orang iya. di luar ajaran Kristus kan? Hah? Tadi nanya Loh, mana di mana? Kristusnya? Tadi Di nanya mana mana Kristusnya? Nah, ini Loh, di satu mana perikop. ayatnya? Di mana? Ya di mana Makanya ayatnya? pakai. Ini Nah, saya itu tetaplah di dalam tunjukin. ajaran Kristus.
Iya, ini kan perintahnya, perikopnya Lah, tetap iya. di ajaran Berarti kalau Kristus. ada Ayat kata-kata. sebelumnya, ya Allah. Iya. astagfirullahaladzim. Ini udah gak punya Bible, Ada minta kata-kata. ditunjukin pakai Ngomongnya. buta. Ya, gini aja karena tadi Tetaplah Iya. di ajaran Gini ya. Kristus. Berarti Iya kan? Islam itu di Ada ajaran tetaplah di Kristus ya. ajaran Kristus. Berarti kan dia sudah ada di dalam situ. Ya. Berarti Anda mengakui bahwasanya Islam itu masih di dalam ajaran Kristus gitu. Ya nggak tahu. Anda sudah masuk Kristen belum? Kan Anda yang ngomong kita Islam. Lah iya. Nah, Kalau iya. tetaplah, kalau sudah ada kata-kata tetaplah di ajaran Kristus, berarti Iya. kan orang itu sebelumnya sudah ada di sana, sudah Gini. ada di dalam iman Kristus. ya kan? Sebentar. Larangan itu berlaku untuk siapa? Mengucap pada siapa? Bagi Ada larangan orang kan di yang situ kan? keluar, bagi Iya, orang yang nah. keluar dari ajaran Kristus. Oke. Terus Islam menurut Anda itu dalam ajaran Kristus apa Anda di luar? Berarti kalau Anda belum Loh, mengimani aku tanya Kristus, kamu. berarti Anda bukan. menganggap kita masih dalam ajaran Kristus apa di luar Kristus? Nah, kau percaya Kristus enggak? mulai gila lagi. Aku Gila lagi. Ya, bener toh. Aku Ya bener Oh, kan? gini, yang Lu percaya bentar. Kristus Tuhan enggak? Sebentar. Anda kan ngucap Eh, bener salam ke kan? kita. Di situ padahal ada larangan. Heeh. Berarti bukan seperti Anda itu. loh, itu larangan untuk siapa? Jangan Itu memberi larangan salam untuk yang kepadanya. orang yang sudah beri Aduh, sinyalnya Dan keluar dari banget. sana. Beli Pak Ardian. sinyal. Pak Ardian, jangan pura-pura habis kuotanya lah. Iya. tidak tetap di sana. Gini ya, kan dia gini. Dengarkan narasi saya dulu, nanti tanggap ya. Kita sudah nasehatin Pak, jangan salam ke kita. Kita di luar Kristus udah bilang, nggak masalah lah, bla 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 bla. Nah, sekarang dia maksa kita untuk jawab salamnya dia, padahal di sana tertulis dilarang bersalam. Berarti dengan tidak langsung, bukan dengan tidak langsung, secara langsung Pak Ardian itu mengatakan Islam masih di dalam ajaran Kristus. Karena apa? Dia salam pada kita. Nah, kasih approve dong. Bagus dong. Kasih apa? Kasih Berarti- apa? berarti- Kasih Pak Ustadz Madu. kasih Berarti keprok. Oh, kasih oplos. Ya, Berarti kamu iman Kristus. lah kan Iya, Anda betul, yang toh. kan Anda yang salam sama Nah, iya, kita, berarti- kita enggak salam sama Nah, Anda. iya berarti kan kamu kan ngimani Kristus, Bro. Yang Berarti salam lu ngimani siapa? Kristus. Yang salam Iya. siapa? Yang salam siapa? Gua tanya. Ya Lu udah ngimani berarti Kristus enggak? Anda menganggap kita Lu enggak, iman lu- sama Kristus, iya, intinya masih dalam gini, ajaran intinya dia. Intinya gini. Ya, intinya. Lu ngimani Kristus Tuhan enggak? Loh, gimana kita gimana nih? Nggak nyambung. Yang ngucap salam Anda, Gitu, bro. kita negur Anda tetap Tuhan kekeh. enggak. Berarti Anda itu menganggap kita masih dalam ajaran Kristus Enggak. gitu loh. Kalau kayak gitu Islam selamat Kan, simpen dong. aja. Lah gimana sih? Gua tanya. Aku udah Gua tanya ikutin. lu. Dan Ustadz Madu ini dia soalnya masalahnya selain telinganya dia Kan budek, enggak. sinyalnya dia juga hilang. Sinyalnya dia juga hilang jadi nggak nyambung. Ya. Dua-duanya berarti ya. Sinyal Nah, otak tapi dan kasihan sinyal ya. yang Soalnya tidak. kompleks. Udah dibeli tuh. Nah, kan? Tuh suaranya Malah aja kayak digigit balik ke tikus, Pak Edward suaranya aja aja. kayak digigit tikus tuh. Gini Pak Edward. Pak Edward. Monitor Pak Malah Edward. milih sesat ya. Apa? Apanya? Ini Ardian di mute aja dulu nih, suaranya juga kayak digigit tikus dia. Bentar ya. Aku tanya Pak Edward. Karena yang Kristen di sini bukan cuma Anda. Pak Edward. Monitor. Pak Edward. Pak Edward. Cek satu Pak Edward, Sinaga official yang baik hati. Monitor dibuka mute-nya Pak Edward. Tidur ya. Pak Edward, Ya monitor. sudahlah. Intinya Pak Ardian menganggap Muslim itu masih dalam ajaran Kristus dan Muslim akan selamat pada akhirnya. Kasih aplaus dulu. Ya amin. Berarti kan Muslim nyembah Kristus berarti ya. Nggak ada bilang Muslim menyembah Kristus. Anda yang mengklaim kita masih dalam ajaran Kristus gitu kan. Buktinya apa? Anda mengucap salam pada kita, padahal mengucap salam pada Islam orang yang di luar ajaran masuk dalam- Kristus itu masuk nggak dalam boleh. Kristen. Lah, Anda yang ngomong. Ini aja. Karena tadi yang ngomong saya apa Masuk dia? dalam Kristen. Dia ini yang ngomong tadi. Loh, yang ngomong itu Pak. Anda. Katanya- Oh, jangan ngadi-ngadi lah.
Yang ngucap salam saya apa Anda? Ya, begini. Bentar. Yang ngucap Gini, salam Pak Haji, Anda apa Pak saya? Haji. Kan Yang ngucap sebentar Saya. lah. Yang ngucap ya udah Saya, berarti saya. di sini kan ada Saya, larangan kenapa? nih. Nah, di sini kan ada larangan. Anda kan- Anda itu tetap aja Ya. kekeh. Berarti Anda nganggap kita itu masih dalam ajaran Kristus. Kan? Nah, ya udah. Ya, amin. Aplaus dulu. amin. Berarti Anda ngimanin berarti ya. Berarti Anda ngimanin Kristus Tuhan. Yang ngomong Anda bukan kita. Ngapain Anda itu nyari remis ke kita? Ustadz, ini bukan levelnya kita deh Ustadz, ini Loh. parah ini Ustadz. Lah iya. Katanya Anda nggak berani Natali. Nggak apa-apa kalau. Nggak apa-apa sih, Nggak saya berani. takut, iya saya takut sama ODGJ, memang gua saya cuma takut bilang sama sama lu. ODGJ. Takut. Gila. Aku takut sama ODGJ beneran, Gila. apalagi udah ODGJ-nya budek lagi. Beneran Natali. takut. Gua cuma bilang sama lu ya. Tuhan Yesus Allah sendiri yang milih lu malah milih nabi gitu, malah milih manusia. Apa lagi nih orang? Oke, kamu bilang Yesus kasihan itu lu. Allah itu sendiri. Silakan tunjukkan datanya. Di mana Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke. Silakan. Oke ya. Setelah itu kau tunjukin ya ayatmu apa sih? bahwa Allah itu Udah siapa? nggak usah bacot, nggak Bahwa usah Allah itu siapa? bacot, Oke? nggak usah bacot. Clear? Tunjukin Ya? di Oke. mana Yesus mengatakan 1 aku Yohanes 1. adalah Allah itu sendiri. Mana Yesus 1 mengatakan? Yohanes 1 sampai 3. Firman pada mulai adalah itu firman. bukan Firman itu perkataan bersama-sama Yesus. dengan Allah. Dan firman adalah dengar. Itu bukan perkataan Yesus, dan di situ tidak ada mengatakan Yesus adalah Allah. Yesus nggak ada ngomong aku adalah Allah denger. itu sendiri. Dengar ya, dengar ya. Ya. Yohanes 13. Pasien Yohanes siapa sih ini 13 ayat kabur? Nah, itu bukan tinta merah. Yohanes 13 ayat 13. Oh, Yohanes 13 ayat 13. Pemain baru ini dia ini. Pemain baru. Adalah guru dan Tuhan. Iya, pemain baru. Terus Sini kau saya pelintir kasih tahu apa? kamu, kasihan kamu. Ini saya kasih tahu kamu ya, saya kau ajarin pelintir kamu. palsu gitu. Loh, saya ajarin biar kamu Ajarin Natali, mendadak ajarin. apa ya? Minimal kamu Pelintir palsu gitu. Kau pelintir palsu. enggak Chaos usah gitu ya. fitnah lah, nggak usah fitnah lah. Apa lagi nih orang? Aduh, kasihan kamu Natali kali. Apa ini Ganti saya aja ajarin namamu. kamu? Saya ajarin, udah ganti nama saya Khadijah. Namamu ganti Nama- aja, Sri Atun Udah aja. ganti, Sri udah Atun, ganti. Sri Atun aja. Gak usah Sri sok-sokan Atun kamu. aja. Saya diam dulu. Gak usah panas Tunggu dia dulu. panas dia. Dia panas. Nih, Yohanes 13 ya, saya kasih tahu kamu ya. Ini Lanjutkan. akulah guru dan Tuhan. Ini pemain baru saya ajarin ya, pemain baru nih saya ajarin kamu. Ini kita lihat ya. Kita lihat. Oke, ini di sini. Ini saya klik ya. Sebentar ini. Nggak usah artiin aja apa itu maksudnya. Nggak usah Iya, jauh-jauh. ini saya kasih tahu. Lu Saya kasih artiin tahu. aja. Kenapa kamu takut sih? Udah gini Ardian, ini diam dulu, ini saya kasih Bentar, waktu, bentar. saya kasih waktu 5 menit ini untuk Kak Natali. Iya, ini saya, Iya. ini Nih, ini saya kasih ya. waktu 5 menit. Pengajar, Lanjutkan. nih ya. Ini yang Diam kuno dulu ya, kau. Bible kuno ya. Ini ternyata pengajar dan tuan. Ini ternyata pengajar dan guru dan tuan. Terus ini Dulu tuan, dari- guru dan tuan. Ini apa lagi ya? Ini juga guru dan tuan. Oke, saya cek ke original text Itu ya. Rasul siapa? Original text ya. Diem dulu. Kamu bawa ayat apa ini? Bible kuno itu. Diam Udah dulu ada dia. waktunya, 5 menit. Ada waktunya Sebentar diam dong. dulu. Bible. Oke, diam ya. Ketawanya diam dulu. Aku juga bisa ketawa. Aku juga bisa ketawa kali ini orang. Bible kuno Rasul Ini nih. siapa? Enggak, gua tanya. Bible Ini Bible kuno original text. Ini biar kamu tahu original text ya. Kamu nih pemain baru ya. Saya kasih tahu original teksnya nih ke kamu nih. Ini Enggak, magisteriumnya itu siapa? Bible kuno itu magisteriumnya. Ini ya, you call me teacher and Lord. Magisterium. Teacher and Lanjut Lord aja, Kak, ya. lanjut aja, Kak, lanjut. Hah? And rightly you say I'm poor. Nih apa nih? Ternyata ini Lord, kurios Lord. Ini saya kasih tahu kamu, saya ajarin kamu ya. Ini ada perbedaan. Batanmu Ini itu biar kamu udah pintar. udah Apa sih ini orang ya, nggak punya dasar? bilangnya itu adalah Tuan dan Tuan. Itu tuan. Udah dikasih tahu ini loh. Ini nih, saya klik ya. Ini saya klik ya. Ini kan Yohanes 13 ya datanya ya. Ini saya klik ya, kurios ya, Lord ya. Saya Lembar. klik. Saya klik. Apa ini? Master guys, bukan God. Master loh, master loh.
Pantesan zaman dulu itu diterjemahkan cuma tuan. Tuan, ya ampun, Udah gitu ya, Tuan kok udah, jadi udah. Tuhan sih? Ini aku kasih tahu kamu nih. Simpel aja. Simpel aja. Simpel aja, Itu simpel aja referensimu. gundulmu. Itu Udah deh. referensimu dari magisterium siapa? Magisterium ini Referensimu dari dari magisterium siapa? Ini dari Rasul Alkitab siapa? Kok Rasul Alkitab siapa? mana? Alkitab Sabda. Ini sekarang saya tanya. Ini aduh ini orang gila. Bro, nak Natali. Alkitab Sabda itu Ya. lembaganya afiliasiannya ke LAI. Mau nolak LAI Anda? Bible Injil itu, Mau nolak LAI? Nggak apa-apa. sebentar. Injil itu sebentar. terbentuk. Iya, dia pakai original teks bahasa Yunani kan? Injil itu Kata yang dipakai kurios kan? Bego. Ini memang botol karena Kristus ya gini. Saya tanya. 1 Korintus 4:10 ini. Ini saya kasih tahu Saya kamu tanya di 1 magisterium. Korintus 8 ayat 6. Di sini ada perbedaan antara Tuhan dan Tuhan. Ini saya kasih tahu kamu biar kamu paham. Ini kalau Theos ini Magisterium. buat father, buat bapak, ini baru disebut Theos atau Tuhan, God. Tapi kalau kurios yang Kutip kayak magisteriumnya Yesusmu siapa? ini, magisterium mbahmu. Ini Bible ya kamu nggak HP. bisa nyebutin magisteriumnya siapa. Misteriumnya Awan Apa ini Ken. orang? Anwar Apa Ken. ini orang? Waduh, kenapa Itu parah. jadi Bang? ODGJ pasien siapa Kak, sih ini orang? setahu saya kalau master itu julukan untuk pemain kungfu ya. Master limbat gitu bisa ya. Master Deddy Kobuser itu Ada bisa juga ya. pemain kungfu kan. Makanya rata-rata umatnya itu mencak-mencak semua. Iya. Ini Ardi nih mendingan kalau mau naik ya belajar dulu, jangan malu-maluin orang Kristen ya, kasihan. Mugidi. Kasihan, Open mic, Mugidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentur. Selamat sore semuanya. Selamat sore yang di bawah, yang di atas. Selamat sore. Mentur sore ya. Oh, pagi. Waalaikumsalam. Lah agak lain nih orang. Bagaimana Ardian mau naik lagi? Kau mau naik lagi percuma. Aduh, Kalau kamu ODGJ nggak bisa dia. diajak diskusi. Gak usah lah deh. Bikin malu Kristen dia beneran, parah. Ngabisin energi. Ini loh. Apa itu? Mana aku nggak bisa. Dan Hos, dia tuh dari tadi nggak jawab pertanyaan saya ya, dia itu ya. Yang saya bilang mana Yesus mengaku aku adalah Allah itu sendiri nggak ada. Yang ada keserupan dia. Nih, buat teman-teman Kristen yang lain, Oke host, izin Kalian aku patroli menggunakan- dulu ya. Salam Jangan kemana-mana, Pak ya. Edward sini aja. persahabatan ya. Pak Edward. jangan kemana-mana dulu, sabar Sini aja, Pak dulu. Edward. Kalian Pak itu Edward nggak menggunakan bakalan ditanya kok. Alkitab, Pak itu Edward kan nggak bakalan ditanya. Udah, nggak bakalan ditanya. Sini aja, Pak Edward. Lanjut. kalian Ngomong. menggunakan Alkitab itu kan bahasa Arab toh. Alkitab itu adalah bahasa Arab. Nah, kita rujuk nih Bible yang berbahasa Arab. Nih, Yahya 13:13 atau Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan junjungan, memang demikianlah adanya karena akulah guru dan junjungan. Antum tad'unanil mualliman wa sayyidan wa antum ala haqqah li'anni fa. Oke, bentar ya. Wah, memang repot sama orang Mentur aja. Hei. Aku aja lah. Gimana? Yohanes berapa tadi tuh? 13 ya? Yohanes 13:13. Ayat pusakanya pendeta. Dikira kita nggak tahu kali. Makanya. Terima kasih Bang Andre. Udah, sen. Antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Sayyid. Nah, ini toh. Lihat sendiri. Kita itu berbicara kitab suci itu nggak boleh ngarang-ngarang.
Ya, kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu kan tertulis akulah guru dan Tuhan. Nah, ini Bible bahasa Inggris apa tadi? Apa tadi? Lord. Yang bahasa Lord. Inggris? Kalau bahasa Inggris Lord. Master. Bahasa Inggrisnya Lord. Lord, Master, Tuan. Bahasa Mister. Yunaninya Kurios, Tuan. Bahasa Arabnya nih, Sayyid. Sayyid ya? Sayyid itu Tuan. Sama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu sama. Tuan. Tuan Abu Kalau Bakar, Tuan Romo, Umar. kalau bahasa Inggrisnya tadi salah baca saya, bukan master tapi mister. Kalau di sini gini bunyinya, Bang Mukidi. Antum tad'unani mualliman wa sayyidan wa hasanan taquluna li anni ana kadzalika gitu. Tetap muallim wa sayyid, udah selesai itu. Guru dan tuan. Iya betul. Jadi Bible yang berbahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab menyebutkan Yesus itu Tuhan. Cuma Kristen-Kristen di Indonesia yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tuhan dari mana lawang Yesus berdoa kepada Tuhan, bersujud Dari kepada LAI. Tuhan, meminta kepada Tuhan. Betul. Dari LAI Bang. Itu Dari fakta. Itu fakta loh. Yesus itu Tuhan, Yesus itu punya Tuhan, Yesus itu menyembah Tuhan, Yesus itu bersyukur kepada Tuhan, Yesus memerintahkan untuk menyembah Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang bukan manusia. Itu fakta. Mau sarapan nggak Bang Mukidi? Dinaikin lagi nih, nggak apa-apa, nggak ada lagi sih. Yang mana ODGJ tadi? Aduh parah itu parah. Ya, bukan buat Bang Alayubi, nggak apa-apa sih. Kopong-kopong itu juga bisa ngenyangin. Mana tuh? Anggaplah cemilan kerupuk dulu. Woi, udah nih cemil nih. Kenapa Dikik takut gitu loh? Karena Bisa kamu aja ODGJ. diskusi kita diskusi. Karena kamu ODGJ. Biar nggak rame. Ya gue tanya ya, gantian ya. Jadi intinya gitu. Natali nggak tahu apa-apa itu gimana bahasa Arab mau ketemu di abad ketiga gitu. ODGJ. Jangan framing orang, woi. Enggak ODGJ sebentar. udah nggak bisa dari sebentar. tadi ya. Saya minta datanya aja Yesus di mana mengaku akulah Ya. Allah aja nggak ada ODGJ. Kan Ya udah Ngapain ini aja ini lahir naik di, lagi udah, di di abad sampah ke-7. Gini. Sampah. Gantian. Apalagi? Gantian saya jawab Abah. Saya jawab Abah. Kan Quran lahir di abad ke-7. Bagaimana bisa menilai di yang kitab suci Injil lahir di abad ketiga? Itu aja sudah nggak logis gitu ya. Ya udah aku yang tanya ya. Ya udah aku jawab Ya, boleh. langsung. Boleh aku jawab. Oh, boleh, Jawabannya itu simpel. Yang tertera di sana itu adalah kurie. Nah, carikan literatur dari manapun yang mengatakan kurie itu Tuhan, tidak ada. Logos. Bukan Kurie. kurie, logos. Tadi 13 itu kurie. Nah, kurie itu menurut siapa, Bah? Menurut menurut referensi Yunani. Anda, Bah. Udahlah. Nah, oke, gini aja, gini Jadi aja. turunin aja udah Ustadz ya ini. Ngomongnya nggak mau gantian Adian ini loh dari tadi. Dia nggak bisa Udah, diajak nggak apa-apa. diskusi, nggak bisa diajak Orang Nggak bahas apa-apa, Kak. kurie, Nggak apa-apa, kurios Kak. kok bahas logos. Nanti gini Bang Madu. Nanti kalau dia ngeyel, kalau ngeyel kasihkan saya open cam nanti. Nah, lanjutin dulu. Ayo, kurie Oke, itu ya, dari gantian ya. Yunanosmu yang ketemu di abad ketiga. Carikan literatur kurios itu diartikan God. Coba mana? Udah ya. Logos. Kalau di Magisterium 13, para Rasul 13, di abad 1 dan abad 2 itu logos. Iya. 13 itu. Logos Kurios. adalah sang firman. Sebentar dong saya jawab gantian, katanya gantian. Iya. Logos adalah sang firman yang sang firman yang keluar dari Allah itu sendiri, dari Bapa itu sendiri. Terus Jadi intinya ya Allah sendiri. Nah, udah ya kejawab ya. Nah, saya sekarang tanya ini. apa hubungannya Saya Yohanes tanya, 13:13, woi? Saya tanya. Wah, Hah? Tadi yang ditanyakan 13 loh yang dibahas loh. Kenapa ke Yohanes 1 butir 1 lagi? Loh, ya benar toh. Loh, Yohanes 13 sama bener. 13 Kalau kau bener. yang dimaksud roh yang di dalamnya kan roh yang di dalamnya ada kan logos. Nggak ada jawab roh di sini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan itu logos. Tuhan yang masuk itu Kurios. adalah logos, sang firman.
Tuhan itu logos. Ini di sini tulisannya kurios, bukan Ya, logos. Nah, Sekarang saya tanya carikan ya. sama bukan Sekarang aku saya tanya sekarang ya, tanya, gantian. pertanggungjawabkan narasimu mengatakan kurios itu Tuhan. Gitu loh. Logos, ya. Kurios. Kalau saya jawab, Logos pula yang dibahas. Apa sih? Kamu ini Bagaimana? pura-pura budak atau memang pura-pura bodoh atau memang bodoh bagaimana atau memang kurios budak? dipaksakan ke saya gitu loh. Kalau ditanya Nggak bisa yang mana dong. dijawab apa? Gimana maunya? Oke, saya tanya. Bahas apa sekarang? Logos apa kurios Iya. dulu? Logos. Oh, bahas logos. Oke, Logos. Mas. Oke aja. Enggak, Tuhan itu adalah logos. Udah, logos aja. Logos apa kurios? Itu dulu. Kita garis bawah itu. Yang dimaksud 13 ayat 13 tadi itu pasal 13 ayat 13 itu tadi adalah logos. Nah, di sini bunyi di teks aslinya itu logos apa kurios? Logos. Coba tunjukkan padaku naskah aslinya yang dibilang itu logos, coba. Mana? Ada Mana? di KGK, Katekismus ya Gereja KGK. Katolik itu ya. Di bab 7 Ngomong ayat, apa sih? ayat 21. Itu ada jelas. Datanya mana? Datanya mana? Enggak, Ada. di Itu manuskrip buka coba. mana? Gini, Di gini. KGK. Manuskrip mana? Yohanes Ya itu. 13:13 itu bunyi logos, coba. Iya. Sola Scriptura itu menyatakan di Kok situ salah itu adalah logos. Scriptura? Itu Nah, mana makanya kamu nggak tahu. Eksegesis cabang mandiri itu mah. Nah, Kau makanya nggak tahu melampaui yang kamu kan. tertulis itu yang namanya. Itulah magisterium. Itu yang dimaksud magisterium di abad 1 dan 2 sebelum Injil itu terbit dibentuk. Jadi Injil Oh, itu iya. nggak asal tiba-tiba ditulis, Abah. Jadi Iya, itu iya, semua iya. sebelum makhluk manusia mengenal tulisan itu, mereka ada fakta sejarah, mereka mengingat, baru mereka mengenal apa Iya, tulisan dan oh. disitulah muncul. Itulah Berarti namanya gini magisterium, berarti ya. tradisi dan berarti- magisterium. Oh ya, berarti ada di magisterium itu mengajarkan sejarah gitu ya. Sejarah fakta yang Sejarah nyata yang- dan saksi-saksinya. Oke, sekarang bukan sekarang ya, bukan ya, wahyu ya. lu ya. Oh ya. Bukan wahyu yang tanpa saksi lu ya. Nah, Cuma wahyu ya. gitu. Aku- terus tiba-tiba di goa terus Aku- ada nggak ada oh, saksi, bukan. Gini, aku tanya nih. Ya. Ada kodeks namanya Kodeks Sinaiticus. Coba tunjukkan sama saya siapa yang nulis Kodeks Sinaiticus yang berasal dari gereja tua yang tak berpenghuni, ditemukan di sana, dan sebagiannya ditemukan di tong sampah. Ayo gimana tuh? Lu enggak ini siapa yang Santo nulis? Agustinus. Yang Santo nulis di Agustinus dari Theophilus. Ya. Santo Agustinus Ya. dari Theophilus, gimana kau? Loh iya, Santo Markus dari Antioquia. Oke, Kalian tahu nggak? Oh, Santo Markus. Aku gini, kematiannya itu kapan, ditemukan di mana? Ya udah. Santo siapa? Santo Theophilus. Itu semua adalah saksi sejarah Ya, dan penulis Theophilus. Injil. Theophilus. Nah, sekarang saya tanya ya. Sebentar dulu, aku sekarang saya buktiin tanya dulu. gantian. Sebentar. Tiba-tiba tanya-tanya Sebentar, Bah. doang. Saya ada yang kurang paham gitu loh, Pak. Theophilus Tanya, mati Bang. tanggal berapa ini? Masehi Sekitar abad 1, abad 2 sesudah Masehi. Tahun 670 sampai 798. Antara itu. tahun 70 sampai 30 berapa Itu ada di KGK itu ada itu tradisi, itu namanya tradisi. Dari Yohanes 1:1 loncat Yohanes 1:13 kurios loncat ke Sampai logos loncat ke Theophilus. gereja. Lah. Katanya Anda nanya Theophilus data. Alkaisari meninggal tahun Katanya penduduknya kan sebentar, itu. sebentar. Meninggal tahun 195, betul? Sesudah Masehi. Sesudah Masehi. Ya. Iya, meninggal tahun 195. Sesudah Masehi. Dia abad yang 1 sampai menulis abad 2. dia yang menulis Kodeks Sinaiticus. Antara lain itu rasul-rasul kan banyak rasul di situ. Banyak rasul. Gimana sih? Yang menulis Loh, Kodeks banyak rasul. Sinaiticus itu Rasul Petrus, Theophilus. Rasul Markus, Oh, Rasul yes. Paulus, Kodeks Rasul Sinaiticus. Andreas, Ya udah. Yohanes dari Vianney. Udah Banyak. banyak pula. Oke, selamat pagi Bang Peter. Allah Karim. Baru kurang sebentar ini.
Aku lanjutin Bang ya. Peter, selamat pagi Bang Peter. Pagi Bang Peter. Aku bacain ya. Theophilus itu matinya tahun 195 Masehi. Tuh. Nah, kemudian teks dari kitab Codex Sinaiticus, bukan kitab, catatan Codex Sinaiticus itu ditemukan abad 3 keempat. Nah, gimana ada orang mati kitabnya muncul belakangan. Nah, yuk. Pegangan, dia mau turun. Pegangan. Ayo, dikira kita bisa dibodoh-bodohin kayak gitu? Nggak bisa, bro. Pegangan. Yo. Naikkan lagi, muka lu kayak Parjaha. Astagfirullah. Gak apa-apa lah, Bang Inspirasi, nggak ada lagi. Ini coba Bang Peter. Bang Peter. Kalau Ardian mah gampang Ustadz Madu. Tinggal di jambak aja naik dia langsung. Ya, bentar dulu biar nggak rame ya. Cuman ini biar kondusif kan, kita tes dulu biar kondusif. Peter. Selamat pagi, Peter. Oh Peter. Hahaha, Injil muncul abad ketiga baru setelah rangkuman Injil dikumpulkan. Ya udah, tunjukkan manuskrip yang selengkap Codex Sinaiticus kemudian ditemukan sebelum Codex Sinaiticus ditemukan. Ah, itu mana tuh? Nah, itu Tapi aja nyampe dulu. nggak kira-kira? Nyampe nggak ilmunya kira-kira kalau sampai di Codex ini? Nggak nyampe, nggak Sana nyampe. charger di belakang. Iya, nggak apa-apa. Ya kalau nggak jawab turunin aja, kita jadiin celup gitu loh. Bisa nggak tunjukin? Peter. Ya udah, biarin aja dulu dia di atas. Ustadz Madu. Ardian, ayo. Nah, tunjukkan kodeks yang selengkap Codex Sinaiticus yang lebih tua. Ayo, coba. Iya. Kodeks apa namanya? Iya gantian. Iya, kodeks apa Kodeks namanya? itu adalah bagian dari terbentuknya magisterium dan juga dari tradisi kitab suci. Jadi para rasul-rasul itu kan ya meneliti dan fakta sejarah. Kodeks Dia apa yang menjadi lebih tua satu. dari Sinaiticus yang lebih lengkap? Itu dari tadi Sinaiticus? Katekismus Gereja Katolik namanya, Abah. Apa Aji? Nah, itu Kodeks namanya apa? kodeks, bagian dari kodeks. Dari di KGK itu ada kodeks, gitu loh. Ngarang. Ini tanya Gitu. Jadi dari dua Kodeks sebelah apa dari yang sampai suatu lebih sebelah. lengkap dari Sinaiticus yang lebih tua pula dari Sinaiticus itu ada nggak? Iya. Kodeks itu adalah bagian dari penelaahan KGK, Aduh. Katekismus Gereja Katolik. Jadi dia perbab percerita dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ada kodek-kodeknya. Nah, sekarang saya tanya ya, Mantap Gantian, Pak Edward. permisi. Terima kasih Pak Edward. ada saya nggak paham. Aku tanya Ya, kodeks, jadi kodeks apa? Suka padanya. Saya mau tanya Lah, ya. kok tanya pula? Gantian dong ya, ntar ya. Di hadis Sohib ya, di hadis Sohib kan ya, bin Sahib. Hah? Ya, Sahib bin Sahib itu apa? di, Bentar. Aku tuh di das. ini ya santai dong. Natali kemana? Murtad lagi ya? Nah ini Sohib Ibnu Hibban ya. Sohib Ibnu Hibban, Sohib lo ini ya, sahih lo ini ya. Nah, ya kan ya. apa Sohib itu? Yang ayat- Nggak ada Sohib. Pokoknya Ya. Pak Edward di sini aman. Aman di sini. Pak Di Edward surat saya jaga. di surat Tirmizi 1375. Surat Tirmizi. Tirmizi. Iya, di hadis Tirmizi 1375. Ya. Rasulullah pernah berkata, Nggak ada surat Tirmizi, Barang- tidak ada Sohib. Apa Sohib? Ada Ali bin Balban Al Farizi Sohib Ibnu Hibban ya. Tirmizi 1375. Ini saya tanya ya kan ya, Rasulullah berkata, barang siapa yang menggauli binatang
maka tidak dikenakan hukum berzina. Wah, Iya, ya kan ya? di situ kan. hukum Nah, had ini, kan? ini menggauli binatang jadi pedoman hal. Nah, yang saya tanyakan, makan babi itu haram, ya kan ya? Tapi menggauli binatang itu diperbolehkan ya, sunnah istilahnya. Mana ada diperbolehkan? Mana ada diperbolehkan di sana? Menurut dia ini lo Di, macam babi. di Tirmizi, Mana ada Tirmizi ngomong ayat berikutnya diperbolehkan? 1376, di Tirmizi 1376 137 Oke, sudah dijawab. Ustaz Madu silakan. Ustaz Madu. Saya paham Enggak. pertanyaanmu. Gini, disebutkan ya, juga di sebentar. lafaz hadis Iya. itu Dikit lagi, Bos. adalahu Dikit lagi. Bahkan saat berpuasa pun itu diperbolehkan menggauli binatang. Mana? Oke, sudah. Ya. Ustaz Madu silakan. Enggak. Aku nggak tahu itu hadis itu. Mau dijawab gimana? Hadisnya enggak ada. Enggak, saya tahu itu maksudnya. Ketawa pula. Gini Ustaz Madu, yang dia maksud, hadis yang dia maksud tadi itu yang dia tanyakan, yang menggauli binatang itu tidak dikenai had. Iya, paham. Kalau yang Iya, pertama intinya tidak. diperbolehkan. Nah, ini nih kesimpulan di sini. Kapan ada Rasulullah memperbolehkan menggauli binatang? Nah, Nggak itu ada. Yang Nah, Tidak itu dikenakan hukuman. di dalam hadis itu tidak ada. Dia sendiri nggak yang ada. menambahkan itu. Ini Dia tambahin sendiri sama si menambahkan. Ardia. Tidak dikenakan hukuman. Tidak Berarti tidak apa-apa dong. Tidak dikenakan. Tidak dikenakan hukuman. Tunggu, Berarti Bun, sabar, berarti Bun, tidak apa-apa sabar. dong. Turunin dulu. Berarti makan babi sama nganu babi enggak apa-apa. Nggak Memang ada tidak apa-apa gitu loh. Hei, dengerin, yang tidak dikenakan itu bukan masalah haram halalnya, masalahnya di situ ngomongnya had. Had itu adalah ketetapan hukum yang langsung ada nas hukmiyahnya langsung dari wahyu. Itu ndak ada hadnya memang. Tapi Benar. di dalam situ ada namanya konsep ta'zir. Ta'zir itu apa? Ketetapan hukum yang diatur oleh pemerintah gitu loh. Suruh atur-atur sendiri itu hukumnya kayak mana. Udah paham? Nah, harus paham. Gimana Ardian, paham? Nanti kau tak balikin, nanti zakar kuda nangis kau. Tulun rung sem ring som kina. Ini aja. Gantian. Yang dipukulin gantian. Kalau kayak macam orang gila, nggak ada akal, ya kan, taruhlah dia menggauli binatang, apakah dikenai hukuman? Apakah itu kena had? Enggak lah. Karena Aku ulangi lagi ya. Yang tidak ada di sana itu adalah hukuman had. Had itu adalah ketetapan yang berasal dari wahyu, entah dari Rasulullah atau langsung dari ayat Al-Quran. Tuh, berupa Al-Quran, ayat Al-Quran atau berupa hadis, itu tidak ada hadnya memang. Tapi di situ dalam konsep Islam hukumannya itu bukan hanya had, ada namanya ta'zir. Ta'zir itu apa? Hukuman yang ditetapkan oleh ulama dan pemerintah. Paham? Hadnya ndak ada tapi kena ta'zir hukumannya. Gitu. Ini pula. bagaimana? Kayak gimana Pak Edward? Pak Edward, monitor Pak Edward. Pak Edward, ini Ya, saya mau nanya saya- Pak Edward, saya gimana begini. menurut tanggapannya Pak Edward Ya, dengan saya begini, teman-teman Saya dari begini. Kristen yang tadi Pak Edward? Ya, saya begini kasih sedikit masukan. Aha. Ya. Artinya begini, segala sesuatu. Bisa digedein kebenaran- suaranya dikit Pak Edward? Halo, dengar? Siap. Ya. Segala sesuatu kebenaran itu akan dianalisa dan diperdebatkan. Ini merupakan tanda-tanda daripada akhir zaman. Akan banyak orang memperdebatkan kebenaran siapa aku. Aku Betul. kurang tahu persis hafalnya itu tertuang di dalam ayat berapa dan Injil yang di mana. Tetapi ini konsepnya adalah tolong kalau untuk komentar-komentar yang dibanet oleh ya ini ya platform kita ini, takutnya kami kena imbasnya. Seperti macam BABI tadi kan itu kan sudah diprotek di situ. Jadi kalau itu kita ucapkan takutnya kita berbahaya. Boleh berdebat. Aku setuju sama Mbak tadi, jangan menyerang pribadi.
Ya latar Betul. belakang kita jangan, ya pribadi jangan Betul. diserang. Perdebatan itu baik untuk membuat wawasan kita semakin rindu untuk mencari kebenaran. Karena Mantap. kebenaran itu kalau di kami Kristen memang ya kami percaya. Yang tidak kami lihat, pernah kami lihat tetapi kami percaya. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, karena kami percaya dengan Injil, bahwasanya kebenaran yang ada di Injil itu bukan direkayasa. Baik pun banyak beberapa pemahaman mempertentangkan dengan penafsiran dari si A, si B, si C. Kan banyak yang menafsirkan seperti itu. Jadi kalau kita pintar bahasa Inggris, nah di situ jelas memang diterangkan hal-hal yang mendasar. Macam tadi ada perdebatan. Ini sudah pernah dibahas oleh Pak Zakir Naik ya. Sudah. Tuhan tidak pernah menyebutkan aku itu adalah Tuhan. Memang benar Ya, kalau dicari. ataupun Tetapi sembahlah ada, aku. ya, tetapi ada yang ditekankan. Menurutmu siapakah aku ini? Kan begitu ya. Nah, artinya dia bukan mempromosikan dirinya, aku Tuhan loh, kalian harus menyembahku, tidak ada seperti itu. Tetapi dia mengatakan, aku adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Ini harus dicatat garis besar. Nah, ini adalah perdebatan yang menjadi perbedaan antara Kristen dengan ajaran-ajaran lainnya seperti Muslim, Buddha, yang lain-lainnya. Kalau Buddha itu kan belajar percaya kepada tin. Tin itu kan apa juga ya? Mungkin kita tak usah bahas terlalu jauh, tetapi itu yang dipercaya kita umat Kristen. Berarti kalau aku nggak menyembah dan percaya kepada Injil beserta kalau di Muslim kan hadis-hadis itu ya, aku tidak percaya dengan Alkitab, berarti aku tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah dilihat oleh manusia, itu yang dipercayai oleh orang Kristen. Karena berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak pernah melihat. Jadi kebenaran yang kita bahas ini sebenarnya bagaimana menjadikan jati diri kita itu bisa lebih merenungi, ya. Apakah ketika kita memang betul-betul menguasai ya semua ajaran kita itu udah hidup sesuai apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta? Belum tentu, teman-teman. Kenapa? Itu semua terpancar dari akhlak budi perbuatanmu. Yesus dikenal dengan pengajaran yang mengasihi, tetapi itu tidak terjadi kepada secara mayoritas. Itu kan ajaran, itu yang diharapkan. Pak Edward, izin Pak Edward, kira-kira Pak Edward dalam konteks diskusi yang seperti ini, apakah dalam konteks diskusi ini ketika kita memberikan data kepada dia, apakah dia membalas dengan hujatan, apakah itu dibenarkan? Tidak boleh, itu tidak boleh. Biarlah perdebatan itu diperdebatkan. Makanya pada akhir zaman akan banyak para ahli-ahli Taurat memperdebatkan, memperbincangkan ini. Jujur, Tritunggal itu kan beda-beda pemahamannya. Orang mengatakan Yesus itu memang sekali dia jadi manusia, tetapi dia itu adalah roh Tuhan, Tuhan dianya, bukan anaknya Tuhan gitu kan. Bukan Tuhan yang diperanakkan seperti itu. Jadi kalau ini kita perdebatkan, nah, apa yang engkau percayai, percayalah dengan setulus hatimu. Tapi kalau seandainya kepercayaanmu itu tidak bisa mengalir kepada orang lain, biarkan mereka menganalisa apa yang menjadi jalan hidupnya. Kita jangan memaksakan orang kamu harus ikut ajaran aku, kamu harus begini, mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang ya mungkin Tuhan tidak suka seperti itu. Semua nabi juga seperti itu. Kita bisa tidak memaksakan. Cuman ini bagus ya, perdebatan seperti ini bagus. Artinya membuka wacana kepada kita supaya kita itu lebih mau belajar. Banyak orang belajar percaya tetapi tidak mau belajar. Aku senang. Saya sendiri aja, jujur aja, dari kitab Kejadian sampai Wahyu belum saya baca semua. Jadi mengapain saya harus memberikan suatu statement begini, oh nggak benar begini. Nggak seperti itu juga dong, kan gitu kan. Makanya aku dukung, aku support ini room seperti ini. Cuman ingat, NKRI harga mati, dan kita jangan dikarenakan perdebatan ini. Soalnya ini yang penontonnya udah 250, ini yang di stay di beranda loh. Tapi yang di bawah yang berkeliaran ini saya rasa udah ribuan.
yang mendengarkan pembicaraan ini. Jangan nanti ini mengakibatkan pemicu daripada keretakan hubungan yang sudah terjalin di Indonesia. Tetaplah Indonesia itu menjadi kita satu keluarga walaupun beda-beda keyakinan. Seperti itu Bang. Begini Pak Edward ya, hadirnya rum-rum muslim, komal muslim yang seperti ini itu karena adanya penghujatan dari agama sebelah Pak. Itu kejujuran dari kita ya. Umat muslim itu jangankan ya mengajak mereka masuk ke dalam Islam, mengolok-olok sembahan mereka aja nggak boleh kita Pak. Benar, harus. Itu ajaran muslim ya. Jangankan ngajak, Pak, ayo Pak masuk muslim Pak, atau memaksa gitu, memaksa Pak Edward. Kita boleh menawarin Pak, mau nggak masuk Islam? Boleh, tapi dengan hikmah. Nah, seandainya Bapak pengen berdiskusi dengan kita, ada aturannya kita Pak. Harus berdiskusi dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang paling baik. Benar. Gitu Pak. Mas, saya host, saya ini Momot atau host. Aku simpatik dengan silaturahmi yang telah terbangun di muslim. Karena saya hidup di lingkungan orang muslim. Keluarga saya banyak yang muslim. Artinya membaur dengan mereka, saya sangat itu. Kalaulah seandainya teman-teman satu iman dengan aku seperti mereka ini, alangkah indahnya. Yang terjadi adalah terjadinya pergolakan, terjadinya persoalan di dalam gereja ya. Sementara aku melihat ya, contoh macam kemarin kurban, jujur Mas, saya salah atau tidak? Malah mereka datang itu ngantarin kurbannya itu ke, waduh ini sebenarnya orang yang tepat loh, bukan kami. Nggak salah Bang, nggak salah. Itu tindakan sudah tepat. Tetapi saya syukurin, jujur orang Kristen belum pernah seperti itu. Melakukan hal seperti itu, walaupun dalam konsep kehidupannya itu adalah kasih loh gini. Tapi kan itu hanya slogan lama-lama seperti itu. Iya. Kenapa? Mungkin gini Pak Edward, krisis Pak Edward ya. mungkin salah kasih daging mungkin. Nggak juga. Ya karena kita kan gini, terbangunnya silaturahim di lingkungan itu mengakibatkan ada empati. Oh ya Pak Naga dia sendiri Kristen. Macam saya Natal tahun baru gitu kan ya, kita kan saling kunjung gitu Mas, seperti itu. Betul. Seperti itu artinya kita nggak membedakan, cuman kalau kami Kristen sudah tahu itu dilarang, jangan disebut-sebutin, jangan apalagi menawarkan seperti itu, nggak boleh, itu dosa. Itu sangat dosa yang paling besar. Itu iya. Jadi sama seperti yang dikatakan tadi sama ini Ustadz Madu, Pak Edward, di mana di dalam Muslim itu apalagi di dalam Al-Quran tertera bahwa memaki-maki sesembahan orang lain gitu kan, ataupun mengajak orang untuk masuk di agama Islam itu haram, dosa. Itu di dalam dalil. Tapi kalau menurut sepengetahuannya Pak Edward, di dalam keyakinannya Pak Edward atau di dalam Bible, ada ndak macam kayak hukum kalau memaki sesembahan agama lain berdosa atau apa gitu? Kayak gitulah pokoknya Pak Edward. Saya rasa ada. Ada, cuman saya belum hafal benar. Nah, begini, sedikit kita flashback ya, karena kami satu kampung ya dengan Ustadz Abdul Somad. Ya ini kan satu Ustadz yang sangat. Izin Pak Edward, Jayan, hati-hati kepental Jayan. Ya seperti Pak. Oh iya, saya sapa dulu lah Pak Edward ya. Izin ya Pak Edward ya. Jayan, selamat pagi Jayan. Iya, selamat pagi Bang. Ya, mantap. Jayan, saya bisa lanjut dulu sama Pak Edward? Iya, silakan Bang. Ya, silakan. Mantap, terima kasih. Iya, lanjut. Jadi satu sisi, kalau kita mengacu kepada kepribadian, Pak Abdul Somad menyampaikan hal yang mungkin menyinggung. Orang Kristen pasti merasa menyinggung. Tetapi kalau ditanya, apa dasar dia? Dia kan mungkin memiliki satu pemahaman dengan ajaran yang dia yakini, dia percayai. Bahwasanya di salib itu ada jin kafir, seperti itu kan. Pernah kan yang itu sempat viral itu? Pernah kan kita sempat viral itu kan. Nah, bukan jin kafir, tapi kafir. Iya ada, bukan jin kafir gitu.
haleluya sampai gitu. Itu kan sebenarnya udah hal yang mengolok-olok. Nah, itu yang sebenarnya yang kurang tepat ketika seorang hamba Allah ya yang menyampaikan, yang suaranya dan apa yang terucap dari bibirnya itu, apa yang terucap dari mulutnya, umatnya percaya. Nah, itu yang salah, terlalu dalam. Tapi kalau menjelaskan bahwasanya salib itu memang kan bagi umat Kristen kan pikul salib itu penderitaan. Pikul salib itu harus rela. Ya, menjadi orang Kristen bukan gampang, berat. Kalau memang sesuai dengan ajaran. Iyalah Pak Edward, yang namanya salib berat, nggak ada salib yang ringan Pak, apalagi kayu balok Pak. Betul, Kalau betul kita Pak. Alah, Pak, ya. Iya, supaya nggak terlalu tegang ya, seperti itu. Jadi gini Mas, aku senang perdebatan, tetapi memang benar-benar kita ingin membuka wawasan kita untuk lebih dalam lagi yang kita yakini gitu kan. Bukan berarti kalaupun nanti menurut orang Kristen ini Alkitab yang paling benar, tetapi kan orang Muslim juga memiliki suatu dasar keyakinan kenapa dia harus percaya mengikut ini. Karena dia juga mungkin berkeyakinan, dan semua pasti berkeyakinan ketika aku menjalankan semua aturan ajaran ini, aku akan mendapat suatu ketenangan di surga. Semua kan ujungnya kita ke situ. Nah, tetapi kalau di dalam dunia nyata ini pun kita memiliki